Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi di channel saya Agus Bengkel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk mengganti asok depan yang bengkok ataupun baret dan terjadi kebocoran. Caranya cukup mudah teman-teman, cukup simak videonya, jangan di skip supaya teman-teman paham semua bagaimana cara untuk melepas dan memasang asok dengan baik dan benar. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel saya. Di channel ini saya akan berbagi tutorial atau berbagi sedikit ilmu yang saya punya untuk teman-teman semuanya tentang perbengkelan dan perbaikan motor. Dan jangan lupa beri saya like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Jadi tidak ada salahnya buat teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman punya kendala atau masalah lain, bisa tulis di kolom komentar supaya nanti bisa saya buatkan videonya untuk bagaimana untuk menangani permasalahan sepeda motor pada motor teman-teman. Langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buka dulu baut pengunci untuk asok depannya teman-teman. Ini menggunakan kunci L, lalu kita pukul dengan menggunakan kunci T supaya dia bisa berputar, karena sedikit susah jika tidak dipukul ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kemarin itu olinya sudah saya ganti dan saya ganti seal, dan ternyata yang bermasalah itu adalah asok. Jadi asnya ini kemarin sudah saya pesan dan sudah datang, alhamdulillah langsung saja saya pasang dan saya aplikasikan ke sepeda motornya. Lalu setelah kita buka baut bagian atas, kita juga buka baut di bagian bawah ya teman-teman, menggunakan kunci L juga. Langsung kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Cukup mudah ya teman-teman. Lalu kita buka baut sampai dia terlepas, lalu kita langsung bisa copot asoknya. Cukup mudah kan teman-teman. Setelah terbuka bautnya, kita bisa tarik asnya, lalu kita singkirkan terlebih dahulu. Kita ambil dulu asok yang baru ya teman-teman. Nah, ini dia sok as yang barunya teman-teman. Ini kodenya K16 untuk motor Beat FIESP ya teman-teman. Ini sangat sulit untuk mendapatkan partnya karena dia langka ya teman-teman. Karena yang biasanya itu dia menggunakan pengancing, tapi yang ditepok ini dia menggunakan drat ditutup atasnya. Jadi sedikit lebih susah untuk mencari spare partnya teman-teman. Dan kebetulan ini kemarin saya cari di toko online, karena saya cari di toko-toko terdekat tidak ada. Lalu kita juga buka baut bagian bawah di apa tuh yang satunya teman-teman. Kita bisa buka dan putar berlawanan dengan arah jarum jam. Jika terjadi seperti ini sedikit sulit, karena pada saat saya putar bautnya dia yang bagian dalamnya itu ikut berputar ya teman-teman. Jadi mengatasinya kita dengan mengganjal dengan kunci T di bagian dalamnya. Jika masih berputar, kita bisa tambahkan mata obeng ketok ya teman-teman, supaya nanti dia bisa harapannya menahan pada suling yang di bagian dalamnya, karena dia kalau diputar ikut berputar ya teman-teman. Jika kita tahan dengan mata ketok dray, itu bisa sedikit menahan dan bisa mempermudah kita untuk melepas baut yang di bagian bawah. Ini kita langsung buka saja as sekok yang baru ya teman-teman.
lalu nanti kita bisa aplikasikan langsung setelah kita bongkar asapnya. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there Jika teman-teman sedikit kesusahan jika melakukannya sendiri di rumah, teman-teman bisa menyerahkan pekerjaan ini ke bengkel kepercayaan teman-teman semuanya, karena memang butuh keahlian khusus dan sedikit telaten gitu teman-teman. Setelah kita ganti dengan as yang baru, kita bisa memasukkan oli ke dalam tabung shocknya teman-teman. Ukuran untuk motor Beat FI ini sekitar 65 mili ya teman-teman. Standarnya itu biasanya 63, tapi kita bisa sesuaikan toleransinya 2 mili. Tergantung selera teman-teman mau dibuat keras ataupun dibuat empuk. Kalau saya biasanya saya buat 65 mili, perkiraan begitu tadi. Dari satu botol oli shock kita sisakan sepertiga atau seperempat ya teman-teman. Setelah kita kasih oli, kita masukkan pernya, lalu kita pasang lagi baut pengunci bagian atas ya teman-teman. Setelah itu bisa kita tekan dan putar searah jarum jam untuk mengencangkan baut atas pada as shocknya teman-teman. Kita bisa menggunakan bantuan kunci L buat mendorong, karena biasanya kalau membuka ini sedikit lebih licin ya teman-teman. Harus teman-teman perhatikan di sini, harus menjaga kebersihan supaya nanti as shocknya lebih awet dan tahan lama teman-teman. Jangan sampai ada kotoran yang menumpuk atau mengganjal di as shocknya, sehingga nanti bisa menyebabkan kebocoran pada seal shock. Setelah itu kita bisa memukul kunci L-nya searah jarum jam supaya dia lebih kencang ya teman-teman. Karena ini licin kalau dipegang, jadi tidak bisa kalau langsung dikencangkan. Bisa kita menggunakan metode ketok ini supaya bisa lebih kencang bautnya, supaya nanti tidak terjadi kebocoran ya teman-teman. Lalu kita juga copot di as shock yang satunya lagi, kita bisa ganjal di bagian dalam, lalu kita putar baut yang di bagian bawah ini menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, alhamdulillah langsung gampang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan di skip ya teman-teman. Jangan lupa beri like, karena jika teman-teman beri like di video ini, teman-teman artinya membagikan informasi yang sangat bermanfaat ini kepada semua orang, supaya teman-teman semua terbantu dengan tutorial ini. Dan apabila ada orang atau teman-teman semuanya yang bingung dengan cara memasang as shock, bisa menonton video ini dan paham ya teman-teman. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah klik tombol subscribe. Semoga teman-teman semua adalah orang-orang yang akan sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita bisa pasang sulingnya. Jangan lupa dibersihkan dulu. Kita masukkan suling. Jangan lupa di sini ada per ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, karena nanti bisa menyebabkan kelainan pada as shock kita menjadi keras dan tidak bisa berfungsi dengan normal. Lalu jangan lupa juga kita pasang di bawahnya suling ini ada kayak dudukan ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini khusus di as shock yang motor-motor baru ini, Beat FI 2016 ke atas, yang tipe K16 ya teman-teman. Dia ada seperti ini, bisa kita pasang lalu kita masukkan ke tabungnya. Karena ini nih ya, tadi tabungnya itu ada kemasukan atau terjadi pecah pada saat tabrakan ya teman-teman ini, jadi asnya itu bengkok.
jadi terjadi ada yang pecah di dalamnya, itu ada kayak kerikil tapi nggak tahu apa itu. Saya bersihkan dulu supaya nanti tidak mengganggu daripada kinerja sekopnya ini juga. Nanti kan bisa menyebabkan baret ataupun tersumbatnya sulingan karena kotoran-kotoran. Lalu kita bisa masukkan olinya, ukurannya 65 mili ya teman-teman. Ingat 65 mili. Kira-kira segini, kita tambah lagi sedikit. Jika dirasa sudah cukup, bisa kita langsung tutup dan masukkan pernya ya teman-teman. Kita masukkan pernya, lalu kita tutup sekopnya menggunakan bautnya. Kita putar searah dengan arah jarum jam ya teman-teman. Sedikit lebih susah jika tangan kita licin ya teman-teman, karena biasa kalau masang bagian sok ini kan ada banyak oli yang tumpah dan berceceran, jadi tangan kita menjadi licin. Jadi teman-teman harus menggunakan bantuan kain atau lap bersih ya teman-teman. Lalu kita pasang bautnya, putar searah dengan arah jarum jam. Lalu kita juga pukul lagi kunci L-nya supaya nanti bisa rapat dan kencang, sehingga tidak terjadi kebocoran ya teman-teman. Kencangkan sampai benar-benar kencang teman-teman, pastikan jangan sampai kendor, nanti bisa terlepas ya teman-teman bautnya itu jika tidak kencang. Dan mungkin cukup sekian video dari saya. Mungkin teman-teman cara pemasangannya sudah biasa semua ya teman-teman. Cara masangnya itu sama seperti pada saat kita membongkar, kita tinggal mengulangnya kembali. Mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa beri like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan semoga teman-teman semuanya sudah nonton video saya, dan like, subscribe adalah orang-orang yang akan sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me?
And when you get bored, look at me.